menyampaikan kerangka kurikulum dan materi tentang pengolahan data. Tapi yang dominan akan kita berikan tentang kerangka kurikulum. Itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, permohonan maaf yang kedua, saya tidak bermaksud menggarami air laut terhadap Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu telah paham tentang kerangka kurikulum Merdeka Belajar, sekali lagi saya tidak bermaksud menggarami air laut. Artinya Bapak dan Ibu, mari kita sharing lah. Mari kita sama-sama diskusi, mari kita sama-sama sharing. Sebab hanya kebetulan saja Bapak dan Ibu pada tanggal 10 Mei kemarin sampai tanggal 13 Juni kalau nggak salah, nah, saya harus mengikuti diklat tentang komite pembelajaran di sekolah penggerak, itu saja. Jadi sebenarnya saya juga dalam hal ini hanya pernah mengikuti diklat komite pembelajaran sekolah penggerak. Nah, maka dengan itu saya mendapat tugas dari pimpinan untuk menyampaikan materi ini. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang memahami tentang kurikulum Merdeka, mari kita sharing, mari kita sama-sama sharing dan berdiskusi kepada materi ini. Tidak usah ditulis Bapak dan Ibu, kirimkan nomor Bapak dan Ibu ke kontak person saya, nanti saya kirim. Itu aja. Bapak dan Ibu tak usah menulis. Sebab begini Bapak dan Ibu, mangga Ibu. Sebab begini, ini ada kontak person yang saya ini. Pembahasannya kerangka kurikulum di dalam kegiatan kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dari 42 peserta yang ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwa hanya 2 sekolah saja yang tidak mendaftar sebagai sekolah Merdeka Belajar. Jadi dari 42 sekolah, yang 2 itu mengikuti Merdeka Berubah. Untuk itu semuanya masuk ke Merdeka Mandiri Belajar. Sebab IKM ini ada 3 Bapak IKM ini. Nah, pertama ada Merdeka Belajar, kedua ada Merdeka Berubah, ketiga ada Merdeka Berbagi. Yang Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu termasuk Merdeka Belajar. Hanya 2 sekolah saja. Saya tidak tahu sekolah yang mana yang masuk Merdeka Berubah. Yang Merdeka Belajar, semua konsepnya masih menggunakan kurikulum 13. Itu Bapak dan Ibu. Jadi hanya persiapan saja untuk tahun ajaran depan, itu persiapan untuk masuk ke kurikulum Merdeka. Namun ada namunnya Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu sekarang memegang guru kelas 4, di dalam kegiatan belajar mengajarnya harus mengacu ke kurikulum Merdeka. Atau studinya. Sekali lagi, yang kurikulum Merdeka Belajar menggunakan fasilitas kurikulum 13, namun ketika konsep PBM-nya memakai pendekatan ke kurikulum Merdeka. Waalaikumsalam, mangga Bapak. Ya, terus ngantosan. Terus ngantosan tadi, Bu Haji terus ngantosan, teteh tadi. Mari kita lanjutkan. Nah,
Ini ada pendahuluan kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen Bapak dan Ibu. Nah, saya hanya membahas tentang profil pelajar Pancasila. Dari definisi profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada di slide bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan, maksudnya begini Bapak dan Ibu. Diharap dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, maksudnya supaya siswa-siswi yang Bapak Ibu didik ini mempunyai profil lulusan yang menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, yaitu memiliki kekuatan nilai-nilai luhur Pancasila. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Bahwa disinyalir anak-anak sekarang berikut kita, Bapak dan Ibu guru, tentang nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai terkikis dengan kemajuan teknologi. Itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai terkikis dengan kemajuan teknologi yang ada. Di antaranya, ketika kemarin tetangga kita kena musibah banjir, maka pimpinan menginstruksikan kepada semua kecamatan melalui korwil masing-masing Bapak dan Ibu bahwa harus mengadakan sumbangan atanapi berbagi atanapi dana sosial. Ada sebagian Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru kelas 4 yang notabene tidak disampaikan terhadap anak-anak, langsung dibayar yo di kelas 4 sore ibu guru nata yo di SD anu, padahal maksudnya bukan itu Bapak dan Ibu, bukan besar nominal yang diharapkan pada waktu itu oleh pimpinan, tapi melatih menyisihkan sebagian uang jajan mereka untuk merasa peduli terhadap teman-temannya, saudara-saudaranya untuk yang mengalami musibah. Itu Bapak dan Ibu. Nah, menanamkan jiwa kegotong, jiwa karsanya, kegotong royongannya, kepeduliannya. Nah, maksud Pak Kadis pada waktu itu maksudnya bukan sekedar dibayar oleh sekolah, dibayar oleh pihak kecamatan, dibayar oleh pihak guru, bukan itu maksudnya, tapi membiasakan. Setelah pembelajaran ini Bapak dan Ibu, diharapkan Bapak Ibu juga memiliki program di kelas. Diharapkan Bapak Ibu memiliki program di kelas untuk ada hari berbagi. Seizin tanda kutip Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu abdi di kelas 4 gaduh program hari berbagi dinten naon lah, dinten Jumat itu. Setiap hari Jumat Bapak dan Ibu diusahakan untuk mengumpulkan donasi dari anak-anak dengan menyisihkan uang jajannya. Itu setelah ini berjalan, setelah Bapak dan Ibu. Untuk apa dana tersebut Bapak dan Ibu? Setelah dana itu terkumpul, Bapak sama Ibu menginventarisir siswa Bapak dan Ibu apabila ada yang tidak memiliki ibu, ada yang tidak memiliki ayah,
dan ada yang tidak memiliki ayah dan ibu. Diinventarisir di kelas 4, terus merembet ke kelas 1, ke kelas 2, dugi ke kelas 5. Setelah diinventarisir jumlah siswanya ayah sabaraha, maka si dana tersebut diberikan kepada anak kita yang tidak memiliki orang tua. Sebab ada sebagian anak yang diamnya itu di orang lain, yang diam itu di neneknya, maka dikasihkan kepedulian. Sebentar, saya harus mengirimkan maksud. Nah, ditentukan hari pembagiannya pun biasa. Mengapa demikian? Mereka perlu uluran tangan bapak dan ibu, dan bapak ibu hanya memfasilitasi. Sok sanaos mereka berkecukupan, tapi ada kekurangan, yaitu kasih sayang orang tua. Dengan itikad cing niatan supaya jadi karena Allah. Dasarnya itu bahwa kita harus diawali billahi ta'ala. Maka itikadan lah, itikadan. Nah, sampai hari ini mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, sampai hari ini sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi bahwa anak-anak kita tersebut terabaikan oleh perhatian bapak dan ibu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ibu bapak datang ke sekolah hanya dengan memberikan materi, setelah itu ke kantor mengisi administrasi dan sebagainya, itu saja. Padahal ada tanda kutip anak yang perlu diperhatikan di lingkungan sekolah tersebut, di antaranya sekolah itu sudah terabaikan, terkikis dalam situasi itu bapak dan ibu. Mengapa ini harus disampaikan? Materi ini bisa bapak dan ibu baca, tapi hasilnya perlu ada penekanan di sekolah bapak dan ibu. Di antaranya, mari kita ada menentukan hari berbagi, ada kerjasama, toleransi dan sebagainya bapak dan ibu. Di dalam definisi profil pelajar Pancasila ini ada 6 pilar yang akan kita jabarkan di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mana saja bapak dan ibu 6 pilar tersebut? Di antara pertama adalah bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini kita akan bahas. Sedangkan yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Ini kita akan bahas sekarang bapak dan ibu. Saya dikasih waktu sampai jam 12. Jam 12 selesai bapak dan ibu. Dari keenam pilar ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak dan ibu sekalian, bangsa Indonesia, terutama anak-anak setelah pandemi kemarin, bapak ibu mengajar kelas 4 sekarang, jujurlah di kami di Simpuring di situ, bahwa pengetahuan anak kelas 4 sekarang itu sebenarnya anak kelas 2 semester kedua, waktu hari Maret. Jadi bapak ibu guru kelas 4 sekarang mempunyai tugas ganda
Ya guru harus mengajarkan guru kelas 4 lah. Nu pokok. Ditambah tugas tambahan guru kelas 2. Hari namana guru kelas 2. Punten-punten, anak di kita masih belum fasih untuk membaca, untuk menulis, belum memahami 100%. Laras, bilik ya Mak, bilik. Kalau salah, saya mohon maaf. Ada di budak abdi mah, udah palalintar, hanya bisa dibilang oleh jari. Dan ini ya tuh Bapak dan Ibu, kita menjadi guru, sama saya juga guru, akan merasa bangga ketika anak didik kita lolos juara Olimpiade. Bangga. Dari 110 siswa dengan mendapatkan lolos Olimpiade tingkat kabupaten, itu akan merasa kebanggaan baik buat sekolah, baik buat Bapak dan Ibu. Padahal dari 100 siswa yang ada di lembaga sekolah Bapak dan Ibu, yang 109-nya tidak dilirik. Nah, sama tuh pengetahuan anak itu? Kan tidak, belum tentu. Nah, maka kita jangan terlena dengan keberhasilan seseorang. Katalah, maksudnya berbagi teh Bapak dan Ibu sekalian. Setelah anak kelas 2 semester 2 masuk menjadi anak kelas 4 semester sekarang, itu cerita. Bapak dan Ibu harus rangkap mengajar di kelas 4. Itu. Jadi kelas 4 ini harus ekstra, yang menyampaikan materi kelas 4, yang mengulang kekurangan kelas 2 dan kelas 3. Kan terputus. Sedangkan dilakukan luring pada waktu itu, konsepnya daring, ada yang luring. Ayeuna daring, yakin teu seperti di Simkuring di Cibalong semua sekolah mengikuti daring, teu yakin. Dan Simkuring punya anak pun bujang-bujang kanggo meser HP pun anak, kanggo meser beas ketika waktu itu sangat rentan dan sangat sulit. Itu duka di Bapak dan Ibu. Kalau mati kan ada tetanggaan. Itu Bapak dan Ibu. Makanya Ibu melakukan luring door to door, tina golodog to golodog pada waktu itu belum tentu puas ketika di kelas. Dah bingung atuh Bapak dan Ibu, pada waktu pandemi Ibu harus melakukan luring ke rumah orang tua, ya dikumpulkanlah di rumah orang tua. Saya mencoba waktu itu untuk istri saya mengadakan luring di rumah saya. Saya coba anak-anak dikumpulkan. Terus gitu biasa Ibu dikumpulkan. Ketika saya lagi mengajar pelajaran sesuatu pada waktu itu, istri saya bawa cucian lewat ka budak keset. Atuh rek ngadidik kumaha? Dipoekeun sasampean kan sempit saung butun Simkuring teh. Dipoekeun di dinya. Kita kan tidak bisa 100% sempurna mengajar pada waktu itu. Terus, ai Simkuring kan ngalut. Solokan anak bau atau dinyata datara dikoreken teh. Cai pembuangan teh. Mana kita kan harus mendidik anak dengan benar. Tapi ketika pada waktu bukan berarti biarlah sudah kelewat. Ngan fakta waktu itu apabila Bapak dan Ibu membuat laporan ke Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, serap 100% bohong. Sok lah, ulah sok bohong sorangan. Bohong. Gitu. Mengapa? Sebab ketika luring di rumah pun Ibu kan tidak
memberi contoh, yang punya rumah tidak memberi contoh positif. Di rumah saya pun sejenis gitu. Istri saya menjemur pakaian, terus dengan solokannya juga tidak sesuai dengan arahan kesehatan. Maka seolah-olah kan memberi contoh seperti ini. Anu parahnya lagi ketika saya membawa anak kelas 2, ajaran-ajaran dina kursi butut sim kuring, atuh boga baik ajaran-ajaran aduh ngamak si Umi teh. Aduh bacana ulah di dieu deui. Rusak atuh kursi urang teh boga duit. Aya bicara barudak ajaran-ajaran. Aya ngaranna barudak SD. Laras gitu ya. Pilih ya. Pilih. Itu yang mana? Jadi materi yang kemarin disampaikan ketika luring tidak sampai. Maka saya pada waktu itu sebagai pengawas bina di sekolah tersebut ambil alih posisi pada waktu itu. Saya dialog dengan Bapak Kepala Sekolah, dialog dengan guru karena waktu itu zona kuning. Nah, maka bisa dirubah konsep pendidikan pada pandemi. Dari jam 8 sampai jam 10 anak maca Quran murotal daripada teu dibubarkeun dengan konsep itu. Nah, geus maca Quran, geus maca Asmaul Husna, geus maca surat-surat pendek, geus maca doa sehari-hari, maka diselipkan pendidikan umum. Ketika ayah monitoring, oh ini lagi kegiatan tugas di rumah dan perlu ada penjelasan. Selesai, aman Bapak dan Ibu. Nah, setelah ada masukan dari yang lain, kursi rusak, terus di terus disolokan kotor, maka kita bawa lagi ke kelas. Nah, inovasi eta yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Atas logikanya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini maksudnya si anak ada kebiasaan yaitu membaca Quran. Terus diajar, terus diajar netepan duha bersama. Diajar netepan duhur bersama. Mengapa demikian? Itu harus ada nilai jual. Sebab ada sekolah yang tidak memiliki nilai jual. Yang akhirnya sekolah si guru si kolot teh diliwat sekolahnya mah ada nilai jual. Ini kan itu saya tanya Ibu, kurang kali tadi didinya mah kayak kegiatan didinya di sekolah Ibu aya aya pramuka baru dapet aya drum band cenah aya sekolah aya naon salat duha cenah tuh deui cenah lamun arek balik cenah kudu mawa sarung cenah nah salat heula duhur dari kacamata masyarakat kan melihatnya religi, tidak melihat umum. Maka kita tanggap, Bapak Ibu guru kelas sing tanggap karena situasi di lingkungan masyarakat. Itu hasil tina ngawak vaksin puring teh kitu maksudna teh. Bapak Ibu sing tanggap karena lingkungan sekolah yang ada di Bapak Ibu. Ketika lingkungan sekolah dekat pesantren, wayahna anak digiring untuk memakai gamis istrinya. Karena kita tidak boleh menentang arus. Itu akan sukses Bapak. Nah itu Bapak dan Ibu. Terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan harapan pemerintah Bapak dan Ibu bahwa akhlak yang mulia baik dalam beragama tadi diajar. Dakil Bapak dan Ibu, mengapa harus kita belajar dari dini? Saya mengajarkan doa untuk makan.
tamat ibu sadina nu budak kapaleun di tes teh. Ahmad kapayun sok ulah makan. Gorola. Susi kapayun gorola. Dari 32 itu budak kapaleun. Tapi apabila ibu tidak kerjasama dengan orang tua di rumah, disaksen itu ketika praktek makanan budak berbaca doa. Jadi kurang apa wungkul. Faktanya di rumah, orang budak SD bet ibu disimpurin aja, ibu bapak. Hilap bari cuci tangan oke, nges langsung osok cuci tangan, osok tarai lapar pisan. Oh, beda lapar pisan. Faktanya karakter orang teh gitu, bapak. Ya mah bisa we, kan ampura lamun teh mah tidak ada abi mah cenapa kosong ke alhamdulillah. Nah ieu mah karakter anak harus dibangun dari dini. Jadi teori mah ilmu hafal sehari, tapi realisasi dari teori tersebut harus diterapkan. Sama dengan ini. Malah sih tentang kedah diserat kan we kayak kucing kuring digintun kan pangrugikeun eta panglaksanakeun eta dalam kehidupan anak didik ibu supados jadi ibadah. Ilmu nu mangpatek ilmu nu didugikeun ketika ibu tidak siap terus didugikeun deui. Simkuring saya hanya membangunkan ibu bapak yang tertidur lelap ketika rumahnya terbakar. Jadi diduingkeun ayeuna. Begitu we. Da aya atuh di akang oge. Ieu teh konsep ieu teh aya. Tapi tidak dilaksanakan. Maka saya ditugaskan untuk mengingatkan bapak dan ibu. Hari berbagi. Terus ngadawakeun Asmaul Husna, ngadawakeun surat-surat, doa-doa pendek. Doa sehari surat-surat pendek itu didawakan. Nah, harus dan pedah dikurang masuk ieu. Ari budak digirikeun, makane kudu salat aja salat dua sok siapa. Ari ibuna mah HP hayo we chattingan salah deui. Lain nyontohan, kayak urusan eta mah kan kita harus memberi suri toladan. Bapak dan Ibu, mengapa kita bahas ini? Karena sampai saat ini bangsa Indonesia, terutama Simkuring, tidak ahli baca yang bermanfaat. Sekali, bangsa Indonesia, terutama pribadi Simkuring, tidak ahli baca yang bermanfaat. Simkuring dugikeun ka tabu 11 teu acan ngaos sabaraha ayat Quran anu dibaca ku Simkuring. Encan dak ayo we ngawak-wak ieu kitu tadi. Tapi chattingan mah maca WA geus sabaraha urang we ti tadi nepikeun ka itu ahli terat urang. Hartina bukan ahli, tidak ahli baca karena chattingan lain. Maksudnya tidak ahli baca pada yang bermanfaat untuk kehidupan yang kekal. Gaya malam dunia ibu. Kun lembaga terima kasih. Kun merah tong mikiran naon dan ibu capek kan dengan pemerintah lebih capek. Tapi kita manfaatkan bahwa harus menjadi ahli baca pada yang bermanfaat. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Anak dibiasakan gitu. Konsepna atuh guru kelas 4 mah mah maca, nulis, ngetak, sukses we. Oh, heula tong makanan. Budak teh bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Gitu. Dengan kurikulum merdeka ini, dengan kehadiran Bapak Ibu dari Pak Enjen, ditanya nanti kesiapan Bapak dan Ibu untuk hijrah, berinovasi dalam kegiatan sehari-hari, berubah
dari kebiasaan anu tadi hilang ya kan, atau malas ada acan atau acan dialihkan dihudangkan ku simkuring itu dihudangkan ku simkuring sok air nama kurang cari yang bermakna itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksud pemerintah dengan adanya pilar berkebinekaan global ini maksudnya bahwa pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, sing matang anaknya, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, ragam budaya nasional dan global. Bapak dan Ibu sekalian, punten ya disimpulin Bapak Ibu guru tos hilap luka unggal dinten, luka unggal mingon, luka unggal sasi, tos hilap ngestara ngahariring. Luka kunaon karena maca buku. Budak asal bos gitu we. Asup, balik, kan? Monster we. Padahal dengan media ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu mendownload pekerjaan padahal menurut pilar yang kedua Bapak harus lebih eksistensi dalam budaya daerah, eksis. Bapak dan Ibu, maaf, punten lain lepat. Ketika kenaikan kelas kemarin, hasil rapat dengan orang tua, hasil rapat dengan ibu bapak guru, hasil rapat dengan komite, sekolah mengadakan kenaikan kelas. Kumaha permohonan dari orang tua? Kedah nganggap dangdut. Artinya Bapak dan Ibu itulah terpikir. Padahal punten sana kita. Ketika Bapak dan Ibu mengajar tingawitan kaping 18 Juli dugikeun ka akhir engke sasi Juni itu setahun lamanya. Di sana banyak materi yang Bapak Ibu bisa dikemas. Kalau seandainya kelas 4 dengan konsep tadi anak bisa membaca, kan bisa anak membaca saja. Ketika anak bisa membaca saja dari 32 siswa, ada beberapa yang bisa membaca saja, pentaskeun itu dina panggung. Kamu hadangdut, pentaskeun heula sajana. Artinya pembelajaran yang ibu berikan selama 1 tahun berhasil disamenkeun. Gitu. Anak ada yang bisa baca dongeng, pentaskeun dina panggung. Anak yang bisa menyanyikan lagu balonku, tawa naik ke puncak gunung, pentaskeun. Ari balonku gak di organan mah beneran raos. Nya. Ieu mah poho. Padahal ibu membekali anak. Yang lucunya kemarin Bapak dan Ibu duka di Bapak Ibu. Ini mah disimpuring. Ketika ANBK berjalan kemarin, etah sadayana guru maksa kamurang kali dengan kesakleungeun budak kudu bisanya pengmos. Kan maneh kok, yuk, maneh kok dedar ge.
duka di bapak ibu menahan duka ngiringan, duka melong wae, duka sabodo, da abdi mah geus kolot. Duka gitu. Ngan disimpulin guru eta berusaha supaya anak kelas 5 bisa memegang mos dengan penekanan-penekanan. Itu bapak dan mengapa? Dan maksudnya supaya intan, supaya sekali jadi, sekali bisa. Padahal cik di dia harus punya kemandirian bapak dan ibu. Harus ada nilai jual. Terus ngus berusahanya kalmos teh ibu bapak guru teh sibuk deui miluan asesmen nasional. Curcir pak si curugna teh ketua, yuk sina ieu cenah. Yuk sina ieu cenah. Eta pengawas ruangan dianggap kerese. Karakter urang ayeuna teh kitu. Karakter bangsa Indonesia sekarang gitu, tidak percaya diri. Hari ibu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 4, kelas 5 apa? Udah bisa tuh. Teu kudu manikot. Terus apa piagam yang ibu berikan? Mendapat apa piagam yang ibu dapat? Ketika ibu budak di kesakleungeunna, ketika curugna curcir kudu eusina. Apa? Sugan bawa ibu. Kamari ngawartosan asesmen ieu piagamna. Artinya bahwa bulan Agustus sekarang akan ada asesmen dari ibu bimbing mukul budak. Ketika itu arahkan budak. Ibu sebagai penonton ke budak dewasa. Kitu maksud simkuring informasikan hari ini bahwa bapak dan ibu harus ada perubahan. Kita disebut hijrah. Kantenan atau ibu upami kamari waktu ujian nasional. Eta guru kelas genep moe cari dina bangku teh sireman juga. Geus bengka ditu, geus ngarumpi di WC jeung guru kelas genep teh. Pengawas makin wae dua anu ge antep eta kertas we bumbong wae. Kertas ibu dua keur naon duka naon lebetna teh. Wana mah kertas kan udah alungkeun dina naon eta teh? Dina janela. Anu lama padahal aya pengawas kan. Pengawas diliwat langsung asup ka jero manehna da guru kelas 6. Geus kitu kakarawe ngaropi guru kelas 6. Api-api nu teu boga dosa. Ieu beungeut anu teu boga dosa. Bukan antum bolos begitu maksud simkuri, maksud saya mendapat tugas dari pimpinan untuk merubah sifat itu. Soklah seetik hari kita bertahap, meskipun tidak bisa membalikan 100% cara memberikan telapak. Bapak dan ibu sekalian, berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Sok budaya daerah kembangkeun. Budaya daerah kembangkeun naon wae. Lamun didinya aya permainan seperti galak, naon soldak dan sebagainya kembangkeun. Untuk ngarasa gengsi tinggalin zaman modernisasi teh lah. Da konsepna punten simpuleun. Dengan kemarin kurikulum 13 kita masuk ke sistem pelajaran yang bukan per mata pelajaran, tapi sistemnya masuk ke tematik. Sekolah dasukeun ke sana. Akhirnya kembali lagi ke konsep mata pelajaran. Pas berarti itu tinggal lamun urang ngembangkan budaya daerah oke, jadi anggap modern, jadi anggap kuno. Dan ini kan sistem pembelajaran oke. Baheula itu mata pelajaran kan aya guru pendamping PPKN, guru pendamping agama. Ayeuna berubah ke sistem global yaitu dengan tematik atau tematik ayeuna udah ka mata pelajaran berarti
ayo nah dunia mah Tuhan dalam dunia mana muter atau satu saat ya gitu satu saat digigit satu saat kita ikuti saja alur itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan ngahalang deui kan ulah ngerasa bahwa saya tidak bisa banyak ini di download bus anak kenapa naon anu disebut asmarandana naon anu disebut cino tari oge can aya dina kenaikan kelas budak anu tari gerak jeung lagu gerak jeung lagu ari tari mah tari banyak Pak tari-tari daerah yang bisa dikenal Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga mandiri. Maksud untuk pemerintah mencanangkan pilar yang ketiga kemandirian bahwa bangsa Indonesia terutama bangsa pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, refleksikan proses dan hasil pengalaman. Merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Bapak dan Ibu, dengan kebiasaan anu kirang tepat seperti kamari, ketika asesmen Ibu andil di dalamnya mengikuti asesmen, ketika ujian nasional Ibu mengikuti ujian nasional, maka itu melatih anak tidak mandiri. We percaya diri teh. Simkuring baheula keur kuliah, da kuliah simkuring kan di bejaan gitu. Da boga gelar teh asa bingung, gelar naon gitu. Da mana bejaan gelar simkuring mah gitu. Mana nya teh Kang? Ari baheula kuliah naon? Asal bisa ngebuleudan we. Leumpang we di Sanding ka SMP hiji ngebuleudan we di SMP hiji teh. Itu hanya jawaban saja. Mengapa? Karena di sini tidak masuk. Sama Bapak dan Ibu dengan anak Bapak dan Ibu juga sama. Ketika asesmen ku Ibu dikekat-kekat pandanganna, ketika pandangan Ibu curcir ke sana kemari, ketika ujian nasional Ibu jadi pelaku ujian nasional, anak dihianati selama 6 tahun dengan menggelar 1 lembar ijazah lulus dengan predikat nilai A, B, C, D, tapi Ibu tetap akan menyesal ngahianat budak. Selesai itu cik pengawas cik itu Ibu agar bakal saya tak lulus dari kerjaan cenah kurang bakal jadi nyanyian Ibu. Maka apabila sifat negatif tersebut kemarin telah Bapak Ibu lakukan, sekarang jangan terulang. Biarkan anak pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi dirinya. Bapak dan Ibu sekalian, terus berikutnya bergotong royong. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Pancasila ini konsep bangsa Indonesia ini dengan gotong royongnya. Bapak-bapak dan Ibu juga ketika konsep ini dijalankan, sekarang ini sudah lupa Bapak dan Ibu. Saya hanya mengingatkan, pilih Bapak dan Ibu sami jeung simkuring. Nah, bayangna urang ngawita. Contoh, ketika ibu-ibu membersihkan jalan lingkungan di sekitar rumah Bapak dan Ibu simkuring suka memilih menghindar dari kegiatan tersebut. Bisi yang mah, bisa ayakan kitu. Ulang ngarasa kateumak. Sakali deui, ketika tetangga kita melaksanakan gotong royong membersihkan jalan lingkungan atau napi membersihkan halaman masjid,
biasanya simkuring suka menghindar dari kegiatan tersebut dengan alasan capek dan geus buburu simkuring capek hanya kudu sasapu alasan tak karakter ngelut eta kikis dirubah dengan konsep anak didik kita nu tadi teh soklah berbagi, soklah gotong royong. Eta gini anu baheula mah aya permainan anu ku kenteng terus dibentur ku bola. Eta gotong royongna nya ibu. Itu unap yo itu eta konsep gotong royongnya ada. Mengapa sih tadi tidak diterapkan hari ini? Alur aya bangsa orang kali sekarang ieu bapak pengintan sekolah mah pasti cek nerapkeun tergabung kana materi pelajaran. Leres Bapak. Bapak tidak bisa menerapkan materi tersebut karena terganggu pada materi pembelajaran. Materi pelajaran teu kauna ku akang teh. Itu teu sampaikeun. Jadi semua boleh, wah dua anak teh. Aya mah punten Kang. Aya mah faktana kitu. Kusabab dengan kurikulum merdeka teh konsep akang nu bieu mah moal. Kauna da kamari mah dengan kurikulum yang kemarin bahwa guru merupakan segalanya sumber materi. Ayeuna moal Kang. Nah, kita hanya sebagai fasilitas. Biarkan anak menemukan materi dari Google. Nah, terus dari dina koran, dina majalah, kurang mah teu kudu sapertos simkuring kieu. Nah, tuh simkuring cenah ngawal tadi. Da simkuring mah ukur ngahudankeun maksudna oge. Ingatan ka akang. Elingan beda akang sok hilap. Bahwa anu disebutkeun kamari teh dilakukan ku akang. Gitu. Simkuring mengingatkan bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan profil Pancasila. Gitu ya. Jadi teu kudu dihafal ieu mah. Teu kudu ditalar ieu mah. Ngan uih ti dia dilaksanakeun ku ibu ku bapak. Sugan jadi ibadah simkuring atuh. Ngemutan anu itu da sanes nanaon. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam gotong royong sama Bapak dan Ibu. Nah, terutama penekanan gotong royong ini di dalam kehidupan sehari-hari lah. Bagi anak dalam kehidupan. Ada yang tidak punya pulpen, ibu teh ngajar teh, bapak teh ngajar teh lain ukur ngajar unggul, tapi periksa si anak teh bogan pulpen itu. Besok, saya anu gak ada pulpen, bapak ibu punten. Kuis bapak lieukeun alhamdulillah. Jajak kalau bukan kasih orang ibu sing jajak kasarnya. Saat pandemi teh Pak. Mohon atur nuhun ibu. Mudah-mudahan saterasna ibu. Hatur nuhun. Amin. Bapak, mengapa demikian Pak? Ada bapak ibu guru yang pada konsepnya sekali lagi saya tidak menggurui bapak dan ibu, hanya ditugaskan mengingatkan bapak dan ibu apabila belum melaksanakan sejenis itu. Hanya mengingatkan bapak dan ibu. Bapak dan ibu ada tugas bapak dan ibu di sekolah ini memeriksa siswa-siswinya. Jadi tidak selalu menyampaikan materi saja, tapi memeriksa. Ada sebagian bapak dan ibu terlena dengan keadaan siswa-siswa yang akhirnya pun anak ente gaduhan pulpatot simkuring dan boga duit keur meuli patot budak, urang keur meuli patot atuh keur meuli beasok hese. Ya akhirnya budak teh ini tah ka sekolah, ari teh ka sekolah, sieun ku bapak ada bapak negara. Ternyata di sekolah itu tidak disentuh bapak dan ibu. Dan akhirnya anak tersebut satu hari tidak menulis. Mengapa tidak menulis? Kan ulama dengan sok tulis baru dah. Wah, sapoe diisuk-isuknya bintang kasore teh budak teh ngagulis. Pun anak teu nulis ami ari kada diwatoskeun.
sabab guruna tidak peduli terhadap anak sumpena. Hari abdi itu gak duit kan keur meuli patot, urang keur meuli patot, keur meuli besok mahal kan. Maka harapan simkuring bapak dan ibu periksa siapa yang tidak bawa patot hari ini. Abdi bu, sok sanunya anak dua, kasihan anak. Itu kan konsep gotong royong. Siapa yang tidak membawa buku hari ini abdi bu, bisa tuh kasihan ampun. Itu konsep gotong royong yang kita harus tanamkan. Bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf kalaupun ada yang sudah melakukan, alhamdulillah, syukurillah. Kalaupun yang belum, segera gugah tina tidur pules bapak dan ibu. Kira-kira kan bakal kebiasaan misal wanita misal setiap hari saat coba harus punya anak pulpen setiap hari kan kurang teh murid dia bakalan teh bagi si bapak bu setiap hari harus harus nantinya nah gitu Bapak, Ibu, punten, konsep kejujuran terhadap anak ditanamkan. Namun atuh pernah kita tidak berhasil konsep kejujuran. Simkuring kamari, tidak bisa jujur atuh. Urang budak, urang wae kang bisa jujur. Nya simkuring teh kamari teh harus udang teh. Bukannya jam 4 teh keratos mias. Ari tos kitu si Umi bugah meureun. Pacana gaduh hartos mana gitu aya padahal aya 100.000 untuk bensin. Kan teh jujur ka diri sendiri komo meureun ka batur. Nah, konsep kejujuran itu mulai tanamkan dari dini kan. Sing jujur. Makar mana mah dawa kesimkuring. Lain mesti kebiasaan. Iya, konsep kejujuran yang harus tanamkan. Konsep cacakan ke keluarga, simkuring geus bohong. Ke keluarga, komo ka tetangga, da sakading ibu ke bapak itu ketika tetangga urang butuheun hartos, namun kumaha jawabanna teh? Teu ganggu cenah aduh ge, bujeng-bujeng. Padahal ketika jujur pun dia tidak akan maksa. Saya ketika bawa kemarin saya bawa kendaraan ke sini di jalan saya ngomong, loh, naon salahna lamun abdi nyarios Umi aya ge 100 kanggo meser bensin daripada papa moronang beureun yang mah. Da bae nyesel berenang pojok. Pakai ngalihat. Ku sabab teh jujur teh kan bangsa urang mah teh jujur, Bu. Apa ini kita cekak kita lihat. Nah, ku sabab teh jujur teh kitu. Sebab punten kanggo si akang mah kejujuran ini sebetulnya si malakama. Sama begini, kalau si akang jujur, ada 3 konsep yang harus dipertahankan. 1, harus kuat digigit nyamuk. Kedua, harus kuat dipukul oleh gagang sapu. Ketiga, harus kuat kepalanya didebul-debulkan sama ibunya. Itulah menjujur akang teh. Kumaha? Kan berenang orang kang jujur teh mun mal ditulak, mal dibayar tulak mun ditipu. Matak sare kolodot. Mukakeun panto galang sapu galangna sapu nyereh kan. Galang sapu ditakol-takol gitu. Kana mastaka teh nya Kang. Nah, geus kitu meureunna tuluy urang teh didugul-dugul silah teh maneh dihareupeun batur teh. Tambah pengalaman pengawas meureunna. Itu macam itu gitu. Pengalaman kapamungkin mah meureunna kitulah. Nyaah kitu nya. Ada wajib urang teh berbejana meureunna gitulah. Gitu. Tapi enggak semua. Bapak dan Ibu sekalian, ini gotong royong Kak. Nah, ibu yang mengalami tidak pernah sebab anak kejujurannya lebih tinggi Kak. Anak kejujurannya lebih tinggi.
Tapi ibu punya kewajiban, bapak punya kewajiban untuk bertanya keadaan alat tulis yang anak bawa. Bapak dan ibu sekalian, ini yang kelima, bernalar kritis. Bapak dan ibu sekalian, pemerintah mengharapkan pelajar Indonesia yang memiliki bernalar kritis berpikir secara objektif. Jadi asing objektif lah cara berpikir nanti kudu sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Bapak dan ibu, kemarin rekan-rekan kita non ASN banyak yang gagal untuk mendaftarkan diri menjadi ASN di Kabupaten Garut dengan kesalahan data. Baru saja mendaftar di administrasi sudah ditumbangkan karena pertama yang menjadi permasalahan kakaknya tidak valid, yang akhirnya rugi sendiri. Bapak dan ibu, kesalahan kita lupa jika tidak terlena. Kita terlena. Ketika saya membuat kakak pada waktu itu tahun 2020, anak saya masih di SMP. Nah, terus sampai sekarang kan datanya masih di SMP. Padahal anak saya sudah di SMA. Sekarang kelas 2, mengapa tidak diupdate? Nah, itu kesalahan orang terlena. Baik ngeswe yudui. Nah itu. Sama dengan rekan-rekan non ASN kemarin, ketika mendaftar banyak yang gagal karena kakaknya tidak terupdate atau KTP-nya tidak terupdate. Sekarang ini yang menjadi titik untuk mencari data dari nih ayahnya bapak dan ibu, apalagi rekan-rekan saya yang belum ASN itu diupdate terus data bapak dan ibu bulan kah yang menjadi ya mudah-mudahan lah konsekuensi pemerintah Kabupaten Garut ngalangkungan Pak Kadis Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bahwa di tahun ini ada pengangkatan ASN dari P3K sebanyak 3.142 kalau nggak salah. 330 yang diusulkan, yang hasil validasi 142. Itu update yang terbaru. Yang lainnya hasil validasinya ada yang bekerja di luar sekolah, yang meninggal, ada yang meninggal dunia, ada yang tidak testing masuk formasi 1, 2, 3 gitu. Maka itu hanya 142. Mudah-mudahan saja kita berdoa kepada rekan-rekan ditempatkan yang sesuai Bapak dan Ibu. Terus bagi rekan-rekan juga harus bersyukur bagi yang telah mendapat SP dari dinas. Mengapa demikian saya sampaikan? Sebab SP dari dinas yang terakhir kemarin 2021, yang berikutnya tidak akan lagi menerbitkan SP sebelum yang non ASN 7.000 lebih diangkat menjadi ASN. 7.000 diangkat dulu, habis baru ada SP lagi. Mengapa demikian? Di tahun 2018 bahwa non ASN itu 6.000, diangkat PNS tahun 2019 sebanyak 1.000 lah kalau 800, 1.025, diangkat P3K malahan dari 6.000 jadi 8.000. Mengapa demikian? Karena kebutuhan. Maka saya tadi bilang di Bapak Ibu Kepala Sekolah ini hanya pengetahuan saja bahwa untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah merupakan simalakama, ngangkat non PNS tidak boleh dengan aturannya. Terus
formasi tidak mendapatkan, maka pandai-pandailah Bapak Ibu kepala sekolah untuk mensiasati permasalahan tersebut. Manya barudak raribu. Kan kemarin manya barudak terus manya ibu Bapak guru ayeuna ngajar 2 kelas 3 kelas kan tidak akan efektif. Maka pandai-pandailah Bapak Ibu kepala sekolah untuk mensiasati permasalahan tersebut. Sing pintar. Bapak dan Ibu ini yang benar kritis, maksudnya bahwa pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, kan? Lalu menganalisis dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses pemikirannya. Lanjut, Bapak yang ke-6. Ini ada kreatif Bapak dan Ibu sekalian. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang rasional. Ya masuk akal. Terukir Pak. Kusabah. Tapi puntennya, ini keluar dari konsep. Bangsa Indonesia sampai saat ini sudah dinyamankan Pak. Bangsa Indonesia sampai saat ini sudah dinyamankan, terutama tetangga kita lah. Ada iuramat teka bagian. Maka bangsa kita yang notabene ada sebagian keluarga yang sangat menunggu nanti ada pembagian dari BLT, ada pembagian dari, kan sudah dinamakan. Makanya Bapak dan Ibu di sini ada harapan untuk anak didik kita ini bertindaknya supaya betul-betul asli. Jangan sampai begini Bapak dan Ibu. Karena merasa keenakan perekonomian bangsa benar-benar stagnan, meningkat Bapak. Ngerwe perekonomian itu. Karena kita tidak punya pemikiran yang bagaimana untuk meningkatkan kreativitas kita tidak. Padahal menurut aturan dari sampah saja dari ini bisa jadi duit. Dengan pengolahan karya Bapak Ibu yang ditularkan ke anak bisa memodifikasi sampah bisa jadi duit. Eta kok koleceran kan dengan tina cangkang ale-ale tina naon. Nah, tina duit itu kan bisa dibuat kok koleceran terus dijual 1.000 kan bisa untuk jajan anak. Mengapa? Ku ibu tidak dikembangkan di sekolah. Masih keneh teu kabujang waktu kang pada dia. Insyaallah. Masih tidak terburu waktu untuk mengejar pelajaran. Enggak bisa, Pak. Mari kita berkarya, ada di dalam buku. Materinya. Tapi hanya sepintas, tidak diperdalam. Makanya supaya menghasilkan produk, materi karya tersebut diperdalam terhadap anak. Terus supaya jadi bisa dijual, dikumpulkan, dijual, mengapa? Itu jadi aset kan? Cana sahan ngelina, jadi itu ini yang jualan di pasar pun banyak yang beli dengan konsep yang itu. Terus menghasilkan gagasan yang tadi ya. Terus karya yang dan tindakan yang orisinil memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pembelajaran ini, 6 pilar ini harus diawali dari anak didik yang Bapak Ibu laksanakan. Sekali lagi, untuk kurikulum merdeka ini tidak semua, kecuali yang 2 sekolah Bapak, tidak semua menggunakan kurikulum merdeka seutuhnya, tapi bahwa ibu dituntut kelas 1 jeung kelas 4 di dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pilar tersebut. P5 produk Pancasila. Itulah nama
kesimpulan tinu genep ieu mah kitu. Ibu teh ketika mengajar teh harus menyentuh seolah-olah kita melaksanakan harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Da kapungkur mah kan urang keur P4 ini ada Pancasila teh ditalar atuh 36 butir teh asa geus molotov Kang di dieu teh. Butir ka hiji 12 gitu. Gitu rasana gitu. Masih kena apa? Nilai-nilai kata apa? Meskipun ukur dihafal unggul. Zaman LTT, mohon dasar penegakan. Mohon gitu harus. Itu kudu apal wae. Bapak dan Ibu sekalian, makanya dengan adanya sosialisasi ini, ulah Ibu teh di kelas hanya gini bukan. Saya hanya ditugaskan membangunkan Ibu dari ketiduran nyenyak tidur. Kesimpulannya, ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila teh eta. Bapak anu tadi diwakwang ke kesimpuling teh disampaikan ke kesimpuling teh ini. Yang pilar pertama, elemen yang pertama di dalam profil Pancasila ada 6 pilar profil pelajar Pancasila teh aya ieu. Di ayat yang pertama bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini harus berakhlak dalam beragama. Harus berakhlak pribadinya, harus berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Beberapa tahun ke belakang setelah ada informasi tidak melarang dan tidak melegalkan, tidak menyuruh dan tidak melegalkan hutan ditebang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, terutama saya juga ikut di dalamnya. Kemuliaan kailah, Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu itu tidak terasa dan tidak tahu akibatnya akan bagaimana. Padahal dampaknya lumpur yang ada di hutan ini terbawa air hujan, maka sampai ke sungai. Di sungai ada peningkatan lumpur anu disebut abrasi, maka kedangkalan sungai pun ada. Setelah itu terjadi hujan setelah beberapa tahun kemudian, terus sungainya dangkal, tidak tertampung, air menguap, maka terjadilah banjir di mana-mana. Itu batang aneh. Padahal itu kejadian berapa tahun kemudian. Sesuai Cikanjuran, rusakna alam dunia, tangan-tangan gair manusia. Jadi, kuno ngalamanana gitu. Kita sebagai pendidik hanya merupakan kambing bodasna. Kambing bodasna. Kemarin ketika pandemik usai landai, bahasa pandemik landai, anak disuruh kembali ke kelas, maka kumaha tingkah laku anak, mewah tingkah laku anak. Pun anak oge ya imai, budak kelas 5 kumaha, ya beureum bodas saja orang putna teh. Ieu mah pun anak ya mah. Dukana cik si umena mana cenah mah di round up cenah. Gaya we. Itu. Da beureum bodas saja aturan putna. Duka di ibu mangana ieu mah disimpulin. Ini bahasana ibu, bahasa anak itu betul-betul seperti liar kuda. Iya. Bapak dikasih tugas kieu ngejek. Padahal tugas ngeyel dan sebagainya. Kembali lagi ke konsep awal. Bapak Ibu harus mengembalikan pribadi anak ke semula. Sekali deh, Bapak Ibu bertugas untuk mengembalikan pribadi anak ke awal, karakter anak ke awal seperti sebelum pandemi.
Cuma tidak boleh dengan kekerasan kan. Isi berakibat negatif ke akal. Harus dengan lemah lembut. Bapak dan Ibu, kekurangan Bapak dan Ibu dan saya itu tidak disertai dengan penerapan contoh yang diberikan terhadap anak. Pilih ya Mas, pilih. Ketika anak-anak dikembangkan untuk bersilaturahmi, anak-anak datang dari rumah masuk ke sekolah, di sekolah berguru ke ibu, bapak untuk mengadakan silaturahmi bersalaman. Tolong bapak dan ibu, muka ibu jangan dipalingkan terhadap anak. Sekali deh, muka bapak jangan dipalingkan terhadap anak. Dapat tak di lapangan, leungeun kieu. Wah, itu mah kadang itu ngobrol kaditu ka dieu gitu. Simkuring ya mah, simkuring gitu. Padahal apa salahnya ketika anak sultangan kepalanya dibeleng, dipeluk dan sebagainya. Saya gitu. Damal seorang atau damal ayat 300 atau meluk oge paling beberapa orang. Tapi anak biasakan bapak dan ibu. Beri kasih sayang terhadap anak. Mengapa? Saya mengalami sendiri. Anak saya tidak ada kasih sayang orang tua di rumah. Perjalanan saya jauh selama 32 kilo. Terus istri saya juga sama ngaramet. Perjalanannya jauh juga, lebih dari saya. Nah, dia menggunakan motor sendiri dan sebagainya. Jadi ketika pagi-pagi kami sudah setengah 6 itu sudah pergi buru kabar. Anak saya si Mai pakai baju sorangan, terus sarapan juga kadang-kadang tidak mau. Dia pergi ke sekolah. Di sekolah itu merupakan rumah tangga kedua. Sumping ke sekolah, benar dong ke sekolah. Di silaturahmi dengan ibu gurunya tidak tanggap terhadap, tidak respon terhadap. Atau si Mai atau beki ngadat beneran di sakri mana beneran tadi peluk. Jadi sayang di sekolah naga ibu naga ngabalieur nya heueuh beki ngadat. Itu bapak dan ibu. Sampel saja di keluarga saya sebenarnya. Jadi murid dia ibu bapak guru wayahna ketika anak silaturahmi diusap kepalanya, dipeluk. Apa sulitnya bapak dan sing manja. Itu contoh yang kecil, tapi yang menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak. Kali deh, tidak biasa. Kenapa? Nabi teh bajuna teh geus pinuku parfum, sedangkan anak bau kesang, resiko. Dan contohnya anak saya tidak tahu anak saya pakai baju mana. Karena saya sudah pergi, uminya sudah pergi. Saya tidak tahu anak saya pakai baju yang mana. Meskipun sudah disiapkan oleh umi. Tapi karena kesenangan dia pakai ini, udah. Bau kesang, wayana. Itu menanam. Dan jangan coba-coba untuk memalingkan muka bapak dan ibu ketika anak silaturahmi. Sing ibu rasa antenan anak anu tadi teh ya tamah wajib bisa kurang kasih sayang. Itu bapak dan ibu sekalian. Yang kedua ini bagaimana global, mangga bapak ibu lah dekat di awas ya, itu bapak dan ibu sekalian. Nah, kita lanjut saja. Terus kegunaan profil pelajar Pancasila ini kegunaannya bapak dan ibu. Nah, bahwa ini payung hukum pak. Mengapa ini profil pelajar Pancasila digunakan di kita? Ini merupakan payung hukumnya. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sispennas pasal 3. Ya tak bukti. Yang kedua, arahan Ki Hajar Dewantara tentang mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Itu
Ini payung hukumnya. Jadi kita berbicara itu harus sesuai dengan apa yang payung hukum. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini materinya masih banyak Bapak dan Ibu. Cuma kita sebentar lagi untuk duhur, ulah ngomong ke agama ada waktu duhur. Siap. Aduh, ngomong kantun we. Kita tadi teh orang teh harus mendekatkan diri ke Allah, harus mendekatkan diri. Hari paksanaan anak pas duhur, ayo we ngarokok Kang. Menangkan. Iya mah alhamdulillah Kang. Kita persiapan diri untuk sholat duhur. Tapi punten, ketos tepan duhur masih ada sesi berikutnya. Meskipun data tidak akan saya sampaikan, karena data ini sudah sampaikan ke kepala sekolah lah Ibu Maya, yang penting dari data ini. Sekali lagi kita tunda dulu ya. Untuk selanjutnya, apabila nanti setelah Bapak dan Ibu kembali lagi ke sekolah masing-masing, terus ada yang menawarkan buku pelajaran tentang kurikulum merdeka untuk sementara karena Ibu konsepnya tidak semua langsung berubah ke kurikulum merdeka, maka bukunya itu ditangguhkan. Jadi jangan dibeli Ibu, itu kita penting nama penginter. Jadi ketika ada yang menawarkan kurikulum merdeka tentang penawaran buku untuk sementara, Ibu jangan dulu dibeli, tapi Ibu gunakan dulu buku yang kemarin ulah wakati kilo. Mohon gunakan dulu buku yang kemarin. Setelah Ibu menggunakan buku yang kemarin, baru di dalam KBM-nya Ibu terfokus ke dimasukkan untuk kegiatan profil sekolah merdeka itu Ibu. Jadi jangan begini maksud saya, banyak sekarang ini yang datang ke sekolah karena Ibu Bapak kepala sekolahnya telah mendaftar sebagai IKM Merdeka Mengajar, ya orang harus beli buku, jangan. Termasuk sekolah yang ya Merdeka kecuali mandiri berbagi bagaimana? Kecuali Ibu yang 2 sekolah tadi. Ini mah harus mandiri beli berubah. Ibu. Mandiri berubah. Kecuali 2 sekolah tersebut, Ibu harus senantiasa langsung beradaptasi dengan kurikulum merdeka, berubah baik dari bukunya maupun dari segi administrasinya pun itu. Bapak dan Ibu seperti yang pelajaran materi, seperti yang materi kemarin dari narasumber yang lain, administrasi kelasnya juga berubah. Ibu harus memilih CP. Jadi capaian pembelajarannya itu harus dipilah per fase. Fase yang Ibu gunakan adalah fase B untuk kelas 1 dan untuk kelas 3 dan kelas 4. Terus dari CP pun dibuat alur pembelajaran upami kapungkur masih labus. Upami CP kan tema kapungkur tujuan pembelajaran. Itu Ibu harus merubah dari CP menjadi alur pembelajaran. Setelah alur pembelajaran, Ibu dibuat lagi menjadi modul ajar. Upami anu kapungkur mah RPP. Itu RPP-nya buatan sendiri, harus berbasis lingkungan. Lingkungan di Ibu sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di kami, di Simkuring, di saya. Di lingkungan di saya anak dicenderungkan ke
pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Karena dekat pantai, anak pada dasarnya bermain, membuat kerajinan juga dari kerang. Nah gitu. Nah, ibu disesuaikan dengan kondisinya. Ketika lingkungan sekolahnya berdekatan dengan pasar, maka diharapkan hasil output dari sekolah tersebut ya sudah bisa memproduksi makanan ringan, bisa berjualan. Jadi apabila tidak disesuaikan dengan lingkungan sekolah, maka untuk kedepannya hanya sebagai pengetahuan belaka. Kalau untuk mandiri belajar seperti sekarang kebanyakan mandiri belajar ya Pak? Ya, materi pembelajaran. Tetap untuk administrasi mata pelajaran tetap masih kurtilas. Masih kurtilas untuk materi pembelajaran. Hanya mungkin Pendekatannya ke P5, project, penguatan, profil, atau ya Bu. Jadi penguatannya ke sana. Jadi pengganti pendidikan karakter ikut oh, gitu. Benar. Pendidikan karakter jadi orang maka kumpul. Kayak nama profil pelajar. Gitu ya. Jadi di dalam kegiatan KBM-nya sekali deh. Yang mandiri belajar hanya berubah pada modul ajarnya mendekatkan diri ke P5 atau sebagainya ya. Jadi tidak seluruhnya berubah, tapi hanya itu saja yang transisi atau sisipan lah bahasa pendidikan materi sisipannya ke sana Bapak dan Ibu. Terus Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi ringkasan dimensi elemen profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu, yang penting setelah kegiatan diklat ini dilakukan bisa dilaksanakan karakter-karakter Pancasila yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin meskipun punten Ibu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sebab mengapa saya bilang demikian? Karena Ibu memiliki pimpinan, harus dikonsultasikan, harus dikoordinasikan dulu dengan Bapak Ibu kepala sekolah supaya program yang Ibu sampaikan ini harus berjalan. Tapi dari tadi saya bilang ke ruangan A, 3A, Bapak Ibu kepala sekolah, saya sudah sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 4 memiliki program perubahan karakter yang kemarin lupa dikerjakan, sekarang ya, tolong didukung. Karena sekolah Bapak Ibu pimpin, tadi saya bilang itu harus memiliki nilai jual. Nilai jual yang nampak di masyarakat adalah nilai jual yang bisa dilihat secara kasat mata oleh masyarakat. Dari pinter mah tidak menjadi ukuran, dia manu kasat mata. Mangga Ibu pilih pada diskusi mah. Iya Pak, berhubungan dengan itu penanganan konsep karakter ya Pak? Ya, karakter. Iya, dari kurikulum 2013 sampai sekarang tetap ada. Tapi ini kan penyelenggara pendidikan ini termasuk salah satunya kita sebagai guru di informal ya Pak. Ya. Sudah jelas bagaimana kita ke anak menanamkan pisah contoh ya Pak. Jasa alami. Di sekolah saya semua guru pasti seingin anak didik peserta didiknya itu mempunyai karakter yang baik-baik ya Pak. Di antaranya etika berbahasa. Bahkan saya pernah mengalami untuk kali nyentut Pak. Di saat anak ayah dada yang berkata seperti kebiasaan Pak. Aduh kancingnya kancing kan Pak. Padahal saya yakin seluruh guru di sekolah saya tidak ada yang pernah berbicara seperti itu ya Pak. Jadi saya berpikir, bahkan saya suka
dengan guru-guru itu ya ngobrol-ngobrol. Diskusi. Ya, diskusi. Bagaimana ini Pak? Ya, semua kita berusaha supaya anak didik kita ya di saya sekolah saya itu dekat gini Pak, jalan raya, terus ada pangkalan ojek. Nah, lingkungan. Ya, mungkin itu salah satunya ya yang kan ada 3 ya, formal, formal dan non formal. Mungkin yang keduanya kurang mendukung ya Pak. Nah, jadi pertanyaan saya ya Pak, kan kita guru sudah berusaha, pokoknya warga sekolah sudah berusaha ya Pak. Tapi ya warga sekolah, PTK ya Pak, mungkin ya itunya guru ya dan tenaga kependidikan sudah berusaha memberikan contoh minimal dalam bahasa saja. Jangan sampai keluar kata-kata yang seperti kancing coplok itu ya Pak ya. Yes. Tapi kenapa anak didik kita masih ada? Jadi bagaimana yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi hal seperti itu supaya seperti yang kita harapkan nanti peserta didik kita, jangan sampai yang seperti itu masih ada di lingkungan sekolah. Minimal anak kalau ini sekolah coba jangan sampai itu keluar lagi kata-kata seperti itu gitu Pak. Jadi bagaimana sikap kita ya, harus apa yang harus kita lakukan gitu Pak. Tadi kita sakit dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu saya telah berbicara kepada kepala sekolah bahwa stakeholder yang ada di lingkungan sekolah dilibatkan supaya sekolah ini menurut Ibu bahwa faktor yang kedua aktif di sana. Nah, kan lingkungan keluarga. Nah, jadi untuk memajukan visi misi ini sekolah harus melibatkan masyarakat, materi ini Bu yang kita akan bahas sekarang. Terus orang tua, terus stakeholder yang ada di sekolah, guru, PTK dan sebagainya, tokoh masyarakat, pengusaha. Karena pengaruh lingkungan tadi yang dominan terhadap anak, maka terjadilah semacam itu yang terjadi di ibu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pihak sekolah harus duduk bersama dengan orang tua murid, ibu mengajukan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk diskusi ya, di kelas ibu bagaimana solusi tersebut bisa diterapkan di informal di rumah. Nah, saya tadi bilang untuk materi doa makan ini selesai satu hari kita sampaikan, anak bisa menghafal materi doa makan. Tapi apabila ibu tidak disambungkan dengan orang tua siswa, maka putuslah hanya hafal saja. Harus dilihat ini. Artinya Bapak dan Ibu mengajukan kepada kepala sekolah untuk mengadakan diskusi per kelas, menyampaikan keluhan yang ibu hadapi ke orang tua. Nanti ada kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Insya Allah usaha itu mudah-mudahan saja kita berdoa berhasil. Jadi anak diawasi di sekolah, anak diawasi di rumah, dan hasilnya menjadi anak yang punya nalar Pancasila. Itu panginten informasi. Jadi ibu harus mempunyai kerjasama dengan orang tua. Malahan ibu sekarang ini sedang giat-giatnya mengadakan komunikasi dengan orang tua melalui WA grup. Apa yang dinamanya saya lupa lagi, bahwa kegiatan KBM pun ini harus ada direkam, disampaikan kepada orang tua anu disebut MBSTA gitu.
Jadi ketika ibu ngajar teh harus ada direkam seperti si anak lain. Terus setelah rekamnya disampaikan ke orang tua. Ketika ada anaknya yang sedikit nakal, maka orang tuanya sendiri mengetahui ini sebetulnya. Sekarang itu harus sampai ke sana ibu. Komunikasi itu. Terus ibu membuat grup dengan orang tua untuk menyampaikan materi ini. Hari ini materinya ini, ada PR ini, ada tugas rumah ini, ada untuk dibawa hari besok ini, tugas yang harus dibawa. Jadi tidak anak saja yang mengetahui, tapi orang tua pun harus dikasih tahu tentang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Itu Bapak Ibu. Paham ya sampai di sana? Cuma sayangnya apabila konsep yang barusan ibu berikan ke bapak ibu kepala sekolah, terus bapak ibu kepala sekolahnya sibuk, mana ibu mana? Ibu bapak kepala sekolahnya sibuk, karena kesibukannya maka kurang merespon, karena tidak direspon. Kesibukannya kurang merespon, maka ya lah buntu sudahlah semangat kita untuk memajukan. Sebab ini kudu balan, Pak. Harus balan. Ibu tidak mempunyai kewenangan untuk mengundang orang tua. Karena yang barang mengundang orang tua sekolah. Ibu tidak punya kewenangan untuk meminta anggaran. Oh, mangga. Berarti yang peran yang penting dalam hal seperti itu apakah orang tua atau guru? Nah, kedua-duanya, sebab ada pendidikan di sekolah hanya dibatasi dengan waktu Bapak dan Ibu. Tapi pendidikan di rumah ini lama waktunya panjang. Tadi saya bilang, ketika kita menyampaikan jam tidur, apakah orang tua mantul? Ibu tidak bisa mantul kegiatan anak tidur. Makanya Bapak harus bekerja sama dengan orang tua supaya kegiatan pelajaran di sekolah disampaikan bahwa tadi anak-anak kelas 4 telah mengadakan kegiatan hafalan jampe sehari-hari, doa sehari-hari, yaitu doa tidur. Disampaikan ke orang tua melalui WA. Bapak, ibu, orang tua mohon ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Minimal orang tua bertanya ketika anaknya mau tidur, apakah sudah berdoa atau belum? Minimal gitu kan. Nah sampai saat ini sim kuring teu pernah nanyakeun. Geus ngadoa teu acan. Teu. Poho we. Apa pokoknya? Poho we. Bos, karena materi PR pun saya tidak pernah nanya, ada PR. Mengapa? Karena tidak ada kerjasama. Tapi apabila ada kerjasama, diingatkan di WA grup orang tua kelas opat, maka orang tua tersebut akan memahami tergaduh WA. Jangan berpikir ke sana. Kita mau berusaha bahwa sekolah ini harus maju. Kita mah jangan berpikir bahwa orang tuanya bagaimana, jangan. Yang penting informasi harus sampai ke orang. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu harus ada kerjasama baik dengan pihak guru yang ada di lingkungan sekolah maupun dengan orang tua yang ada di sekolah itu. Maka apabila usaha ini telah dilakukan, cukuplah kewajiban kita. Cukuplah kewajiban kita hanya berusaha. Nah seperti ibu tadi, karena ibu sudah berusaha dengan berkorban, apabila terjadi lagi kancing copok dan sebagainya, ya habis kewajiban ibu hanya menyampaikan informasi. Selesai sudah, jangan kita berpikir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang perlu disampaikan. Maka pilih ayat membade ngobrol deh lah. Intinya yang ketiga unsur itu penyelenggara di informalnya kita ya Pak. Ya. Informalnya Ya, di rumah dan di lingkungan. lingkungan. Nah mungkin ini
usulnya harus ke birokrasi ya Ke Pak. birokrasi. Iya, harus bagaimana supaya ketiganya itu bisa sinkron, ya Pak itu. betul. Karena di sekolah di rumah insya Allah bisa ya Pak. Bisa. Di lingkungan Pak yang Di lingkungan ya agak ya susah. beda. Apalagi lingkungan sekarang ini sangat sulit. Pak begini, nah, lingkungan di sekolah ini sangat sulit ya. Mengapa bilangnya sangat sulit? Nah, begini Bapak dan Ibu, ketika tetangga saya bekerja di luar Kabupaten Garut, terus dia kembali lagi ke kampung halaman, itu membawa kebiasaan yang ada di sana. Membawa kegiatan yang ada di sana, Bapak dan Ibu, yang akhirnya itu mempengaruhi besar terhadap anak yang ada di lingkungan. Untuk itu Bapak dan Ibu, yang harus Bapak Ibu waspadai dalam hal ini, Ibu ketika anak istirahat harus ada pengawasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Takut-takut di sekolah Ibu ada orang luar yang notabene melakukan pelanggaran, minta duit lah, itu istilah bahasa nama pemalakan. Nah itu nggak lain anak kita, tapi ini di luar anak didik yang kita. Maka Ibu ketika istirahat dilakukan di sekolah Bapak Ibu, jangan selamanya diam di kantor, tapi Ibu harus berkeliling. Ya kali-kali lah ke Gunung Alpoy, lain roda berputar, lain itu. Ibu ada waktu untuk mengevaluasi lingkungan, apakah ada orang luar yang masuk ke ruangan sekolah atau tidak. Sebab tidak semua sekolah seperti ini terpagar. Ada sekolah yang bebas pada hal ini. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu mungkin yang akan saya sampaikan. Anu penting Bapak dan Ibu sekali deh, semua karakter yang tadi sebutkan itu supaya ada perubahan untuk kemajuan sekolah Bapak dan Ibu. Saya mendapat tugas untuk mengingatkan kembali hal-hal yang kurang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, supaya saya mengingatkan kembali supaya karakter profil Pancasila digunakan. Sekali lagi, saya tidak merasa untuk menggarami air laut yang hujan. Jadi simboling yakin Bapak dan Ibu sudah paham tentang profil ini. Mung saya mengingatkan Bapak dan Ibu supaya ada perubahan sistem. Ulah ketika geus diklat, satu acana diklat, ieu kelas 4 deh. Atos diklat, oke kalah nunutan. Nah, saya tidak mau konsep itu. Sebab kurikulum Merdeka menantang kegiatan Bapak Ibu guru berubah, melakukan inovasi baru. Itu baru yang namanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.